Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official. Kita masih melanjutkan materi tentang jaringan komputer. Sekarang kita akan melanjutkan tentang DNS, Domain Name System. DNS itu adalah merubah alamat IP ke nama domain, dan sebaliknya resolve merubah nama domain menjadi nomor IP. Oke, minggu yang lalu kita sudah menginstal Ubuntu lengkap dengan web servernya Apache. Itu hanya untuk uji coba saja. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita start dulu Ubuntu server ya. Jadi kita pakai Ubuntu server. Nah, menjelang ini aktif, Anda harus perhatikan dulu di sini bahwa IP address LAN itu satu segmen dengan IP yang ada di VirtualBox Ubuntu. Kita lihat, misalnya saya mempunyai IP saya berapa nih? Oke, saya menggunakan WiFi. Kalau Anda menggunakan kabel ya silakan sesuaikan 192.10.10.203/24 gateway-nya ini DNS Telkom. Oke, 192.10.10.203. Kita lihat yang di Ubuntu root 123.456. Nah, jadi sebelum kita lanjut, Anda harus mengedit dulu SSH-nya supaya nanti bisa di remote melalui terminal dengan user root. Jadi caranya Anda masuk ke etc, kemudian SSH, kemudian Anda edit konfigurasinya dengan menggunakan text editor nano sshd config. Nah, di situ yang perlu Anda hilangkan pagarnya adalah ini permit. Nah, ini permit root login itu dibuat yes, supaya nanti melalui remote menggunakan putih itu kita langsung bisa memasukkan username root. Oke, kemudian keluar dari text editor gunakan Ctrl X. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat IP address ifconfig. Kemarin ini sudah benar. Ini sudah satu segmen dengan wireless saya local area connection yang ada di laptop saya nih atau di komputer Anda. Itu sudah sama, sehingga nanti dari laptop ke VirtualBox Ubuntu itu bisa di ping. Coba saya gunakan perintah ping. IP-nya tadi adalah 204, berarti ping 192.10.10.204. Oke, selesai. Nah, ini kan dia mendapatkan IP DHCP melalui yang kita breed kemarin. Jadi kita samakan dengan WiFi saya, berarti dia akan mendapatkan IP sesuai dengan yang kita konekkan kemana. Nah, kita bisa melihat gateway-nya, atau nanti aja kita lihat gateway-nya. Sekarang kita install dulu DNS servernya. Langkah pertama itu Anda bisa gunakan perintah. Yang pertama itu adalah apt min-get install bin 9 ya, bin 9.
Ini perintah untuk menginstal DNS. Jadi lakukan di terminal apt, dan terlebih dulu Anda harus memastikan bahwa sudah bisa login ke 888. Nah, itu sudah bisa ping reply ke 888 atau ping Google juga bisa, pinggoogle.com. Nah, itu sudah reply. Jadi baru lakukan install DNS, install bin 9. Oke. Nah, ini perintahnya, ini ketik aja yes. Lalu kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Kita tunggu saja. Oke, sudah selesai. Nah, konfigurasinya itu berada pada folder etc, kemudian bin saja. Oke, kalau kita lihat isinya, nah itu ada beberapa macam. Langkah selanjutnya aja adalah memberikan nama domain. Kita akan membuat nama domain lokal sendiri. Jadi ini nanti untuk uji coba menganalisa port 53 ini biasanya. Kemudian kita edit saja nano named titik konfigurasi, ini sudah benar. Kemudian konfigurasi option, titik optionnya ini forwarder. Forwardernya tidak usah dibuat. Kemudian ini kita abaikan saja dulu. Yang penting adalah file edit file named .conf lokal. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan nama domain. Anda bisa mengetikkan dengan text editor zone. Kita akan membuat nama domainnya, misalnya di sini saya buat stmikriau.com, kemudian in kurung kurawal, kemudian di sini tutup kurung kurawal, titik koma. Nah, di dalamnya itu adalah tipe. Kita buat tipenya master. Kemudian di sini file. Jadi ini ada file konfigurasi yang mesti kita tambahkan nanti. etc, kemudian bin, kita buat saja nama filenya adalah db-stmik. db-stmik kutip 2 titik koma. Nah, cukup itu saja. Kemudian kita buat sebuah zone lagi, zone untuk resolve IP address, karena nanti IP address yang akan kita buat adalah 192.168.0.1 ya, nantinya. Jadi kita buat resolve-nya 0.192.addr.arpa. Kemudian kutip 2, buka kurung kurawal tutup titik koma. Di dalam ini tipe juga adalah master. Kemudian filenya file /etc/bin /db.ns. ns ini name server. Nah, itu dia. Oke, berarti ada dua file yang akan kita buat nanti di dalam folder etc bin, yaitu yang pertama db.stmik dan db.ns. Kemudian kita save, Ctrl X, Y, enter. Oke.
Berarti kita akan membuat sebuah file db stmic. Jadi yang kita lakukan, kita copy saja yang ada db127 ini ke db.stmic. Ini harus ada. Kemudian yang lainnya adalah coba saya lihat db lokalnya apa nih. Oke, kalau db stmic oke, sama saja, tak masalah. Sebetulnya ini sama saja sebetulnya. Oke, kita copy lagi satu lagi db stmic ke dbns. Nah, oke, ada dua file, db stmic sudah ada, kemudian dbns juga sudah ada sesuai konfigurasi pada named.conf lokal kita tadi. Selanjutnya kita edit db.stmic. Nah, sini kita sesuaikan nama domain yang akan kita buat. Ini localhost diganti. Wah, kelewatan. Ulang kembali. Ctrl X N ya. Di sini kita buat stmicriau.com tadi ya, nama domainnya. stmicriau.com. Di sini juga kita sesuaikan dengan nama domainnya, stmicriau.com. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita buat, di sini ns-nya adalah ns.stmicriau.com. Nah, ini untuk IP address-nya nanti saya akan membuatnya nanti di sini saya buat www, kemudian di sini ini salah a ya, a, kemudian di sini adalah IP address-nya. IP address yang akan kita buat 192.168.0.1. Jadi nanti kita akan merubah IP-nya ke IP lokal. Tadi itu berguna untuk menginstal DNS server 168.0.1. Oke, dua itu saja pointernya kita buat. Selanjutnya kita edit yang dbns. dbns juga sama dengan yang tadi, atau di copy yang tadi juga sebetulnya bisa juga, tapi saya lebih enak mengetik sendiri. Oke, .com, kemudian di sini stmicriau.com. Nah, ini nama domain lokal ini ya, tidak ada di internet. Ini juga sama tadi, ns.stmicriau.com. Yang ini juga sama, ns.stmicriau.com. Nah, itu aja dibuat, dan ini kita hilangkan 100 nya. Kita buat 1 saja. Oke, simpan lah. Kemudian kita restart named-nya, bin DNS-nya dengan cara /etc init.d, kemudian bin 9 restart. Oke, itu sudah restart. Kita coba tes ns lookup stmicriau.com. Oh, salah, saya belum membuat DNS name server Ubuntu-nya, harus kita rubah. Sekaligus saja nanti dengan merubah IP address ya, nanti kita restart. Selanjutnya kita edit IP address-nya.
Caranya adalah masuk ke folder network, cd spasi /etc network. Oke, terlebih dahulu kita lihat IP addressnya, ifconfig, lalu kita catat di notepad. Kita catat IP-nya. IP-nya adalah ini tidak perlu lagi ya. Kita langsung saja merubah ini IP addressnya, nano interface. Nah, ini kan dia otomatis DHCP server. Kita pastikan dulu interface LAN Ethernetnya tipenya apa ini? ifconfig. Nah, di sini ada ENP0S3. Nah, itu yang perlu sekali. Mungkin Anda bisa lihat di sini ENP0S3. Nah, itu yang perlu kita catat. Oke, langsung nano interface, kita tambahkan autonya yang tadi, apa tadi ya? Nah, ini. Waduh, menghilang saya. Gini baru enak. Auto ENP0S3. Ini adalah interface yang dibuat otomatis oleh Ubuntu. Jadi kita buat di sini interface ENP0S3. Nah, initnya kita buat static, jadi tidak DHCP lagi. Address 192.168.01. netmasknya 255.255.250. Nah, itu saja. DNS yang perlu kita buat, DNS name server 192.168.01. Jadi IP server ini juga sebagai DNS servernya. Oke, kemudian simpan, Ctrl X, Y, enter. Kok nggak kelihatan? Oke, kelihatannya. Ini belum ada perubahan, masih IP yang lama. Oleh karena itu kita restart dengan cara init spasi 6. Restart, kemudian IP address di komputer kita rubah juga. Kebetulan saya menggunakan wireless, berarti di wireless ini akan saya rubah satu segmen dengan yang di Ubuntu 192.168.02 saya buat di sini. Kemudian gateway-nya 192.168.01. Ini IP server Ubuntu, DNS-nya 192.168.01. IP yang kita buat tadi. Oke. Nah, kemudian kita pastikan lagi, ini kan sudah running. Kita pastikan ping ke Ubuntu-nya. Di VirtualBox ping 192.168.01. 192.168.01 perlu berjalan, berarti kita lihat lagi ifconfig-nya ini sepertinya belum. Belum berjalan. 1234566 password. ifconfig. Masih yang lama nih. Oke, sudah saya restart. Kita coba masuk. Ini kita close. Root password tadi 1234566. Nah, kita lihat ifconfig-nya masih IP DHCP ini ya.
Jadi caranya Anda harus install dulu IF Updown dengan cara apt min-get install IF Updown supaya nanti bisa kita. Oke, kebetulan saya sudah install. Setelah diinstal nanti ketikkan ke perintah ifdown ya, ifdown min ports, minnya 2 kali, port C, kemudian interface Ethernet kita ENP 0S3. Oke. Kemudian kalau kita lihat ifconfig itu IP-nya hanya localhost, tidak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan if up min A untuk mengkonfigurasi ulang interface-nya. Kemudian kita lihat ifconfig. Oke, sudah 192.168.0.1 ya. Kemudian kita edit name server di etc resolve .on. Nah, ini name servernya kita ganti dengan alamat IP server kita 192.168.0.1. Oke, exit. Coba kita lihat aja apa berubah. Oh, enggak. Oke. Kemudian kita coba ping 192.168.0.1 berhasil. Kita coba tes NS lookup 192.168.0.1. Nah, dia otomatis menjawab ns@stmicriau.com. Kalau kita ketik www.stmicriau.com, dia akan menjawab ke IP address. Nah, itu stmicriau.com, IP-nya segitu. Oke. Kemudian kita lakukan perubahan. Oh ya, tadi yang di etc network. Jadi etc networknya network nano interface. Anda tambahkan ini allow hotplug ENP 0S3, yang lainnya sama. Kemudian tambah network broadcastnya ini S-nya kurang. Jadi saya tambahkan dari DNS name server. Oke. Ctrl X. Kemudian kita coba rubah IP address yang di network saya. Kebetulan saya pakai wireless, tidak apa-apa, 192.168.0.2 sini ya, karena satu itu untuk server. Satu gateway-nya baru IP server 01 dan DNS-nya IP server juga 80.1. Oke. Nah, itu sudah. Coba kita tes stmicriau.com. stmicriau.com. Nah, sudah. Jadi dia langsung menuju server pada VirtualBox kita. Oke, kemudian kita lakukan pengujian menggunakan Wireshark. Wireshark. Oke, ini Wireshark run administrator. Yes. Oke, ini saya close dulu. Kemudian saya menggunakan WiFi di laptop saya. Oke, ini hasilnya lagi disadap paket datanya. Paket data lagi disadap, tapi kok masih ramai juga nih ya. Oke, saya coba ketikkan stmicriau.com. Oke, berhasil. Apakah dia terekam di sini? Saya coba stop dulu.
HTTP. Wah, tak ada. Port. Oke, atau kita lihat saja di sini. Yang 192.168 ini kok IP yang tadi juga lagi. 192 tak mau. DNS. Ini DNS-nya sudah ada. Yang 192 mana? Oke. 192.168 nih tidak jumpa nih. DNS-nya. Karena terlalu banyak di sini. Jadi bagaimana ini memfilternya? Di sini ya, edit find paket, coba 192.168.02. ah 0.1. Tidak ada juga, berarti ini masih yang lain disadapnya berarti. Oke, saya ulang lagi. Coba menggunakan yang interface Ether 3 ini apa nih? Ether 3 tidak ada aktivitas di sini. Tak ada data. Coba coba kita tes dulu yang ini. Ada muncul data sini enggak? Wah, tak ada juga. Oke, yang ada WiFi cuman. Coba VirtualBox, tidak ada juga. Yang ini apa nih? Oh, ini loopback. Bukan yang ini. Oke. Salah. Saya belum mendapatkan bagaimana ini semuanya. Atau mungkin tidak terkaptur di sini dia. Padahal IP-nya sudah 01. Atau coba saya restart dulu ini. /etc init networking restart. Yep, config. Kita jalankan lagi Wireshark. Seharusnya mau dia mengkaptur jaringan yang kemari. Kita mau melihat protokol DNS WiFi.
Sudah ada nih. Oke, refresh stmicriau.com. Oke. Nah, dia melakukan query. Kita stop. DNS. Oke, yang tadi ini dia. Address. IP address ini, target IP ini. DNS. Satu 92 atau coba stmicriau.com. Wah, tak ada. HTTP. Tidak ada HTTP. HTTP 2 tak ada juga. 80 yang ada DNS. Ini harus kita perhatikan satu-satu. Tak ada di kolom ini. Tak ada juga. Ini. Satu. Oh, ini dia. Ini sender IP address, IP saya, dan ini target IP. Oke. Kemudian ini ARP reply. Yang lain ada, cuma itu saja, 02 dan 01. Ini yang dilakukannya. Oke, silakan Anda buat nanti nama domain Anda masing-masing di server virtual host. Itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.